Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kemah Suci dan Makna Rohaninya. Ibrani 9 ayat 1-5, tempat kudus di bumi dan di sorga. Demikian bunyinya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Dan di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertulis perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Amin. Saudara sekalian, Alkitab menunjukkan bahwa perjanjian pertama mempunyai peraturan untuk ibadah dengan tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi memang ibadah dalam perjanjian lama sangat diatur oleh hukum-hukum tertentu. Ada kemah suci secara fisik, tabernakel yang dibuat di bumi. Berbeda dengan kemah sorgawi yang akan dibahas kemudian. Kemah suci yang kemudian juga menjadi bait Allah adalah pusat kehidupan keagamaan Yahudi, tempat Allah berdiam di antara umatnya dan korban persembahan dilakukan untuk penebusan dosa. Setiap bagiannya, dari bahannya hingga ukurannya, diatur dengan sangat rinci oleh Allah sendiri dalam Keluaran 25-27. Bagi orang Yahudi, kemah suci adalah lambang kehadiran Allah dan anugerah Allah. Nah saudara, kadang kita bisa terjebak dalam rutinitas ibadah atau tradisi gereja yang ada di dunia dan melupakan makna rohani di baliknya. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu melihat melampaui bentuk luar ke inti spiritual dari ibadah kita. Jangan sampai kita terpaku pada kemah suci secara fisik di dunia dan kehilangan pandangan kita akan realitas Kristus. Karena kemah suci itu hanya gambaran tentang Kristus. Bayangkan sebuah peta yang sangat detail, bagus kan? Peta itu sangat berguna untuk menunjukkan jalan, tapi peta itu sendiri bukan tujuannya, saudara. Tujuan daripada kemah suci, kitab suci adalah Kristus. Kita percaya Kristus, kita bersekutu dengan Kristus. Jadi kemah suci adalah peta atau model yang menunjukkan pada kenyataan spiritual. Ibrani 9 ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Penulis Ibrani mulai menjelaskan tata letak kemah suci, dimulai dengan bagian terluar yang dapat diakses oleh para imam sehari-hari. Ruang kudus dalam bahasa Yunaninya Hagia adalah area pertama yang dimasuki oleh imam. Nah, jadi kan ada pelataran luar. Lalu kemudian ada dua ruangan. Ruangan pertama namanya ruang kudus, yang kedua ruang maha kudus. Ruang kudus ini area pertama yang dimasuki imam. Di sana ada kaki dian atau menorah, pelita emas dengan 7 kaki yang memberikan terang. Lalu ada meja roti sajian di mana roti sajian diletakkan. Roti ini melambangkan kehadiran Allah dan pemeliharaannya bagi orang Israel. Sedangkan menorah itu melambangkan terang Allah yang membimbing umatnya. Meja roti sajian mengingatkan pada pemeliharaan Allah yang terus-menerus dan perjanjiannya dengan Israel. Setiap perabot ini berfungsi sebagai simbol penting dalam ibadah mereka. Kita diingatkan bahwa Allah adalah terang kita yang tidak pernah padam, dan Dia juga adalah sumber pemeliharaan kita yang berkelanjutan. Dalam kehidupan kita harus selalu mencari terang Tuhan dan bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Bahkan dalam hal sehari-hari, seperti ruang tamu di sebuah rumah yang dihiasi dengan lampu dan meja makan yang menyambut tamu dan menunjukkan keramahan. Begitu juga ruang kudus adalah ruang tamunya Allah bagi imamnya. Selanjutnya Ibrani 9 ayat 3 berkata, di belakang tirai yang kedua terhadap suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Tirai yang kedua ini adalah tirai tebal dan berat yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus yang dalam bahasa Yunaninya Hagia Hagion
itu berarti ruang maha kudus dari yang kudus. Ini adalah area yang paling sakral melambangkan tata kehadiran Allah yang tak terjamah. Tirai ini sebagai pembatas yang ketat antara manusia dan kehadiran kudus Allah. Ruang Maha Kudus adalah tempat paling suci di bumi di mana hanya imam besar yang dapat masuk. Itu juga hanya setahun sekali pada hari raya pendamaian, Yom Kippur. Tirai ini adalah simbol pemisahan antara Allah yang kudus dan manusia berdosa. Namun ketika Yesus mati, Matius 27 ayat 51 mencatat tirai itu terkoyak, terbelah menjadi dua. Itu artinya kita punya akses jalan masuk langsung ke tahta kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Kristus tidak membutuhkan imam-imam lagi seperti orang perjanjian lama. Tapi kita bisa berdoa dalam nama Yesus dan Bapa langsung mendengar doa kita. Ibrani 9 ayat 4 berkata, di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, penulis mulai merinci isi daripada ruang Maha Kudus. Ada mesbah pembakaran ukupan dari emas, yaitu altar ukupan yang sangat dekat dengan tirai pemisah sehingga secara fungsional terkait erat dengan ruang Maha Kudus. Ada juga penafsir yang berpendapat bahwa ukupan itu dibawa ke ruangan Maha Kudus pada hari raya pendamaian. Ini untuk menjelaskan kenapa ada ayat perjanjian lama mengatakan bahwa mesbah ukupan itu ada di ruangan kudus. Sedangkan di sini disebut di ruangan Maha Kudus karena ukupan dibawa ke ruang Maha Kudus pada hari raya pendamaian oleh imam. Selanjutnya yang jelas di sana ada tabut perjanjian. Ini objek paling kudus di Israel melambangkan tahta Allah dan perjanjiannya. Lalu ada buli-buli emas berisi mana, roti yang berasal dari sorga. Ini mengingatkan akan pemeliharaan Tuhan Allah di padang gurun. Sedangkan tongkat Harun yang bertunas merupakan tanda pilihan Allah atas imamat Harun. Lolo batu perjanjian adalah dua lempengan batu yang berisi 10 perintah Allah yang merupakan inti dari perjanjian damai. Menurut William Barclay, setiap item di dalam tabut perjanjian melambangkan kegagalan Israel untuk mentaati Allah. Mana melambangkan ketidakpuasan orang Israel terhadap apa yang diberikan Allah. Tongkat Harun yang bertunas melambangkan pemberontakan Israel terhadap kepemimpinan yang ditunjuk oleh Allah. Dan lolo batu perjanjian melambangkan pelanggaran orang Israel terhadap hukum-hukum Allah. Semuanya ini menunjukkan kebutuhan akan pengampunan. Keberadaan benda-benda ini mengingatkan kita pada sejarah kegagalan umat manusia untuk hidup sesuai dengan standar Allah. Meskipun Allah memelihara dengan mana, memilih dengan tongkat Harun, manusia tetap melanggar perjanjiannya yang ditulis di lolo batu. Ini menyoroti kebutuhan akan penyelamatan yang sempurna. Ibrani 9 ayat 5 selanjutnya berkata, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Nah, ayat ini menyudahi penjelasan kemah suci dengan fokus pada tutup pendamaian. Ada kerubim kemuliaan, yaitu makhluk sorgawi bersayap yang melambangkan hadirat Allah dan kemuliaannya, yang menutupi tutup pendamaian yang disebut hilasterion dalam bahasa Yunani. Ini adalah bagian atas dari tabut perjanjian, tutupnya, di mana darah korban dipercikan pada hari pendamaian. Ini adalah tahta kemurahan, kursi kemurahan, mercy seat Allah. Tempat di mana dosa ditutupi oleh darah dan penebusan terjadi. Dikatakan tetapi tentang hal itu tidak dapat dikatakan apa-apa secara terperinci sekarang ini. Penulis Ibrani sengaja mengakhiri bagian ini dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa fokusnya bukan pada detail kemah suci sendiri, melainkan pada maknanya sebagai bayangan dari realitas Kristus yang dapat dijelaskan selanjutnya. Misalnya sebuah miniatur model pesawat yang sangat detail. Model itu sendiri indah, mengagumkan, tapi fungsinya adalah untuk menunjuk pada pesawat yang sesungguhnya, yang jauh lebih besar dan mampu terbang. Itu yang paling penting. Demikian juga kemah suci adalah model yang menunjuk kepada Kristus dan pekerjaannya yang jauh lebih besar. Meskipun kemah suci itu sekarang sudah tidak ada, konsep tutup pendamaian ini sangat relevan.
Kristus adalah tutup pendamaian kita, di mana darahnya yang kudus telah menutupi dosa kita sepenuhnya. Kita tidak perlu lagi berkorban berulang-ulang karena korban Kristus sempurna dan satu kali untuk selamanya. Jadi kesimpulan dari Ibrani 9 ayat 1-5. Kita melihat bahwa kemah suci perjanjian lama dengan segala perabot dan tata letaknya adalah bayangan yang dirancangkan oleh Allah. Setiap detailnya menunjukkan pada kebenaran yang lebih besar. Pertama, kemah itu sementara. Sifatnya fisik, tidak mampu membawa kesempurnaan. Kedua, ruang kudus dengan perabotnya menyoroti kebutuhan akan terang, pemeliharaan, dan kehadiran Allah. Ketiga, ruang maha kudus dan tirainya menekankan pemisahan antara Allah dan manusia karena dosa. Keempat, isi tabut perjanjian menggambarkan sejarah kegagalan manusia dan kebutuhan akan pengampunan. Dan kelima, tutup pendamaian menunjukkan pada tempat di mana penebusan dosa yang terjadi. Semua adalah shadow, bayangan dari realitas yang akan datang. Dan realitas itu adalah Kristus. Penulis Ibrani akan terus mengembangkan bagaimana Kristus dengan tubuh dan darahnya melampaui dan menyempurnakan seluruh sistem kemah suci dan kurban perjanjian lama. Jangan kita terpaku pada hal yang sifatnya sementara, ritual, tetapi arahkan pandangan kita kepada Yesus yang telah membuka jalan bagi kita untuk masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Saudara, makin kita mempelajari kitab Ibrani, makin kita cinta kepada Yesus. Karena semua yang ada dalam perjanjian lama, sistem korban, keimamatan, itu cuma bayangan, lambang, dan semuanya merujuk pada Kristus. The whole Bible, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sebetulnya titik pusatnya adalah Kristus. Jadi, kalau kita khotbah, kalau kita melakukan apapun, fokusnya itu bukan berkat. Fokusnya itu bukan kekayaan diri. Fokusnya adalah Kristus. Kristus harus menjadi fokus kehidupan kita. Siapa di antara saudara yang hari ini bertekad untuk hidup kita berfokus kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biar Kristus menjadi yang utama, yang paling penting, yang prioritas dalam hidup kita. Bukan keinginan kami yang penting, tapi keinginan Kristus yang harus terlaksana dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi orang yang berkenan kepadamu oleh karena anugerah-Mu. Demi nama Yesus. Amin.